أيوة أكرر مرة ثانية في هذه الفرصة الثمينة سندرس عن علم القواعد ونخص إلى علم النحو وكذلك الصرف. طيب هذه هي. Ayo, Mangdur Amlah, kelihatan apa tidak? Kelihatan teman-teman? Kelihatan Ustadz. Ayo. Ustadz. Tayyib, sebelum qablama tubda dirasah haya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang ilmu nahwu dan shoroh. Sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan apa sih perbedaan dari ilmu nahwu dan shoroh. Teman-teman rahimakumullah, jadi secara garis besarnya ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya kita menyusun kalimat dengan benar, khususnya bagaimana cara membaca tepatnya pada harokat akhir pada suatu kalimat. Nah, ini fokus dari ilmu nahwu. Apakah dia fathah ataukah dhammah ataukah kasrah ataukah sukun. Nah, itu tugas dari nahwu. Di samping itu, tugasnya adalah untuk bagaimana agar penterjemahannya itu benar. Satu misal, al-madrasatu al-wasi'atu. Al-madrasatu al-wasi'atu. Itu artinya sekolah yang luas. Tapi kalau al-madrasatu wasi'atun, itu terjemahnya sudah berbeda lagi, teman-teman. Terjemahnya adalah sekolah itu luas. Jadi yang pertama tadi itu terdiri dari mubtada. Yang pertama tadi na'at man'ud ya, al-madrasatu al-wasi'atu itu na'at man'ud. Kemudian al-madrasatu wasi'atun itu terdiri dari mubtada khobar. Kalau penerjemahannya adalah sekolah itu luas. Jadi yang pertama ini opsi terkait bagaimana cara membaca di akhir kalimatnya itu, kemudian untuk penerjemahannya juga. Sedangkan ilmu sorof, ya, ilmu sorof ini khususnya berperan di perubahan kalimat. Ya. Jadi satu misal ya, kataba, maktabun. Maktabun itu artinya bangku, teman-teman. Maktabun itu artinya bangku. Nah, tugas dari nahwu ini adalah bagaimana dia bisa dibaca maktabun, kapan dia bisa dibaca maktabin, dan kapan dia bisa dibaca maktabun, maktaban, maktabin, maktabun. Tapi kalau tugas dari ilmu sorof yakni mencakup bagaimana maktabun itu terciptakan. Jadi kalau kita rinci, kalau kita jelaskan dari maktabun itu dari akar kata kataba. Kataba yaktubu kitabatan. Bahwa katibun wadaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun. Nah, dari situ maktabun muncul. Maktabun artinya tempat untuk menulis atau tempat yang digunakan untuk menulis. Nah, biasanya tempat itu kalau di bahasa Indonesia kan menjadi bangku. Makanya terciptalah bahasa Arab dari bangku gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu sedikit pengantar dari pembahasan kali ini atau terkait ilmu nahwu dan shorof. Selanjutnya kita akan mulai materi yang pertama yakni tentang kalimat.
tentang kalimat. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya. Antum kalami? Fahimna. Nah, Ustaz. Fahimna. Iya, alhamdulillah. Baik. Jadi dalam nahwu yang perlu kita ketahui adalah kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Nah, kalimat itu terbagi menjadi 3. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf. Baik. Kita mulai yang pertama adalah kalimat isim. Kalimat isim ini secara arti itu maksudnya nama. Nama baik itu benda atau alat, misalnya maktabun, meja, misalnya lagi idarotun, kantor, misalnya lagi apa, bilatun, lantai, jidarun, tembok, misbahun, lampu, apalagi bisatun, karpet, apalagi saburotun, papan, hablun, kabel. Nah, nama suatu benda itu adalah isim, ya. Itu dinamakan isim. Kemudian yang kedua adalah nama seorang, Aliyun, Zaidun, Bakrun, Aisyah, Fatimah. Itu namanya kalimat isim. Kemudian kalimat isim itu juga bisa berupa hewan, kayak kitun, kucing, bakorun, sapi, kirdun, apa itu, kirdun itu monyet, namlun, semut, filun, gajah, apalagi difda, kodok, timsah, buaya, wama asbahadalik, dan lain-lain. Nah, itu juga kalimat isim. Kemudian terkait tumbuhan, syajarotun, pohon, misalnya juga buah-buahan, inabun, anggur, tufahun, tufahun, apel, wama ila dzalik, dan lain-lain. Wahadihi ya yusamma bi al-asma atau kalimat isim. Kemudian tempat seperti makatu, madrasah, misalnya majelis, ya, majelis. Majelis itu adalah tempat duduk, ya, tempat duduk. Kalau kita flashback kembali lagi atau murojaah materi sebelumnya tadi. Jadi misalnya seperti apa tadi saya katakan tadi? Majelis. Majelis kalau dari segi ilmu sorof itu bagaimana caranya mengetahui dia terbuat dari akar kata apa. Jadi kalau kita bahas majelis itu dari akar kata jalasa yajlisu julusan. Bahwa jalisun wadaka majlisun ijlis la tajlis majlisun mijlasun. Jadi majelis itu tempat duduk. Nah, tempat duduk. Nah, tapi biasanya dibuat untuk sebuah nama majlisul ilmi, majelis ilmu, majelis ilmu sudah menjadi nama suatu majelis. Kapan majlisan, kapan majlisin, kapan al-majlisa, kapan al-majlisu itu tergantung dari susunan kalimat. Nah, ini sudah ranahnya ilmu nahwu. Saya contohkan seperti ini, misalnya ana adrusu al-Qur'ana fi majlisil ilmi, fi majlisi. Itu sudah si, sudah kasroh. Nah, ini ranahnya ilmu nahwu. Misalnya lagi ra'aitu majlisal ilmi fil qaryah atau fi qaryati. Saya melihat majelis ilmu di desa saya. Majlisah itu sudah ganti sa. Misalnya lagi kalau dhammah majlisul ilmi majlisun mubarakun. Nah, itu sudah ganti lagi. Sama-sama majelis, tapi beda harokat akhirnya. Nah, harokat akhirnya ini ranahnya ilmu nahwu. Sedangkan susunan dari perubahan makna yang tadi itu adalah ranah dari ilmu sorof. Baik. Kemudian yang disebut isim adalah kata ganti. Kata ganti ini bisa seperti dia, kamu, mereka, kalian,
Nah, termasuk kata ganti di situ dicontohkan adalah huwa. Huwa di situ merupakan isim domir. Isim domir ada huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Baik, wahada yusamma bi ismu dhamir. Suma kata tunjuk. Kata tunjuk itu ismu isyarah, ismul isyarah. Ismul isyarah seperti hadihi itu artinya ini. Hadihi di al-mu'annas. Hadihi ini untuk mu'annas. Misalnya hadihi al-madrasah. Sekolah ini. Hada rijalun. Hada rajulun. Ini seorang laki-laki. Itu. Kemudian disebut isim juga ketika berupa angka. Angka ini adat. Kemarin kita bahas adat makdud. Umur lah. Angka itu juga termasuk kalimat isim. Juga termasuk kalimat isim. Baik. Ada. Baik. Kemudian ada ciri-ciri dari isim. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui dari ciri-cirinya. Kalau yang tadi itu bagaimana caranya kita mengetahui dari segi terjemah. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui dari segi terjemah. Dari segi terjemah karena kita sering belajar terkait muhadasah, ya kita sedikit tahu dan sedikit mengenal, oh ini kalimat isim, oh ini bukan, oh ini kalimat isim. Nah itu dilihat dari segi terjemah. Kemudian kalau dilihat dari segi ciri-ciri, bagaimana ciri-cirinya dari kalimat isim? Yang pertama adalah bertanwin. Jadi setiap kalimat kok bertanwin, lah itu dia pasti kalimat isim. Walaupun nggak tahu terjemahnya loh ya, walaupun nggak tahu terjemahnya. Misalnya, amaliyatun, kita nggak tahu terjemahnya, amaliyatun itu apa. Tapi kita tahu dari tandanya, oh ada tanwinnya, berarti itu kalimat isim. Baik. Mariyatun itu kalau artinya adalah proses. Amaliyatu ta'lim al-arabiyyah, proses pembelajaran bahasa Arab. Summa kemudian beral, ada al. Jadi setelah kita tahu tanwin adalah tanda isim, kalau ada kalimat kok ada alnya, lah itu pasti kalimat isim. Pasti, nggak mungkin fiil dan nggak mungkin huruf. Gitu teman-teman. Jadi ini ciri patennya ya. Pokoknya kalau tanwin, nah itu pasti isim. Kalau ada kalimat ada alnya, nah itu pasti isim. Alhamdu itu isim atau fiil atau huruf? Isim. Kenapa? Karena ada alnya. Itu ya teman-teman. Pokoknya semua kalimat kalau ada alnya itu pasti kalimat isim. Kemudian jer. Jer ini berharokat kasroh ya. Jer di sini berharokat kasroh. Kalau saya menjelaskan ini, jar maksudnya di sini adalah dibaca jar. Dibaca jar kalau lebih jelasnya itu di kasroh lah, mudahnya di kasroh. Kalau ada kalimat kok kasroh, misalnya ar-Rahmani, ar-Rahmani itu di samping ada alnya juga harokatnya kasroh. Ya teman-teman ya. Misalnya kalau dalam kitab fikih kita toharoti. Toharoti itu tandanya ada dua, ada kalanya al, karena ada alnya, kemudian dibaca jar. Dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Nah, itu nanti pembahasannya agak panjang. Untuk sekarang output dari pembelajaran kali ini bagaimana caranya teman-teman itu mampu atau bisa atau bahkan mengenal terkait kalimat. Berikut pembagiannya dan juga ciri-cirinya. Baik. Kemudian dimasuki huruf jar. Huruf jar ini huruf yang mengejarkan. Artinya kok setelah huruf ini pasti kasroh. Huruf jarnya kalau dalam kitab Alfiyah haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mudmunduru bala muqaywa munata wal kafa wal ba'a wal alla wa mata. Ada 20 teman-teman huruf jar itu. Jadi setiap kalimat kok didahului oleh huruf jar ini, dia pasti kalimat isim. Misalnya wasyamsi. Wasyamsi itu kalimat isim. Kenapa?
Di samping dia ada alnya, dia juga ada atau didahului oleh wawu. Wawunya wawu kosam. Dan dia juga termasuk huruf jar. Demi matahari. Wasyamsi. Kenapa kok nggak wasyamsu, Ustaz? Nah, ini ranahnya di ilmu nahwu. Kenapa kok nggak wasyamsu? Kok wasyamsi? Kenapa demikian? Karena didahului oleh huruf jar wawu tadi itu. Wawunya wawu kosam. Seperti itu, teman-teman. Ya, semoga sedikit ada gambaran antara perbedaan nahwu dan sorof. Kemudian setelah kalimat isim ini, oke. Nah, terkait kalimat isim, tafadhal bi taqdimi soal, silahkan bertanya. Ila antum turiduna antas aluna asual anil ism. Irfa yadaik wa qabla ma turfa yadaik, sebelum dilihatkan tangannya. La tansa, jangan lupa, afan ya Ustaz, uridu an as'alaka. Man yurid ayuqaddim as-su'al. Maafis soal Ustaz. Oh, maafi soal. Nah, idan fahimtum, insyaallah fahimtum. Alhamdulillah. Allah Ustaz. Fahimtum. Iya, maafi soal, enggak ada soal. Baik, idan sa'astamir. Jadi saya lanjutkan lagi. Saya akan melanjutkan bahasanya. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Apa ini ada di kolom chat? Apa Ustaz masih bingung? Mau tanya? Tafadhol, tafadhol di takdim soal. Silakan bertanya. Lagi maulid, iya, sallallahu Nabi Muhammad, ya, nggak apa. Tafadhol. Balik salami ila Rasulillah, sampaikan salam saya kepada Rasulillah. Labas. Mada turid antas alina. Mada turidi antas ali, ya Ukti Wiwi. Silakan bertanya Ukti Wiwi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nah, dari ciri-cirinya isim itu bagaimana kalau tidak ada apa ya? Tidak ada alif lam, bisa dikatakan isim, Ustaz. aywa. Tadi ciri-ciri ya, ciri-ciri. Terkait ciri-ciri itu bisa banyak. Misalnya ya, ciri-ciri mobil banyak 4, ada kalanya banyak 4. Terus ada setirnya, tapi sepeda juga ada sih. Apa ya? Ciri-ciri gajah misalnya, ada belalainya, kupingnya lebar, ekornya kecil, badannya besar. Lah itu namanya ciri-ciri. Gitu. Jadi misalnya kalimat kok nggak ada alnya, tapi ada tanwinnya, lah itu pasti kalimat isim. Gitu. Di surat Al-Kahfi, Ustaz, di ayat 27 Hmm? itu wasbir. Apakah itu termasuk wasbir? Itu isim atau bukan, Ustaz? Wasbir, wasbir itu fiil. Itu enggak ada Oh, alnya, Ustaz. Bu. iya. Wasbir itu bersabarlah. Oh, betul. Kalau bersabarlah itu sudah menunjukkan arti suatu pekerjaan bersabar, ya itu bukan kalimat isim lagi. Itu kalimat fiil. Nah, di sini kita bahas. Baik, Ustaz. Ayo. Jadi wasbir itu tulisannya wawu, alif, shod, ba, ro. Wasbir, bukan wal. Walsbir, bukan. Nggak ada alnya itu ya. Jadi Iya, nah, wasbir.
Hamzahnya tidak dibaca karena hamzahnya berupa hamzah wasol, bukan hamzah. Berarti wasbir nafsaka. Nafsanya itu berarti isim Kak Ustaz. Aywa, nafsaka. Isim itu. Hmm. Nah, Ustaz. Aywa. Jazakallah khair Ustaz. Aywa, afwan, sama-sama. Soal al-akhir, ada yang tanya lagi sebelum melanjutkan ke fiil, kalimat fiil? Tayyib, Mafi, nggak ada ya? Oke, dan sa'astamir al-madah, saya akan melanjutkan materinya. Sebentar ada kolom pertanyaan. Kalau bisa langsung aja ya Ustaz-Ustazah, langsung bertanya. Ustaz, kenapa dalam surat Rum setelah jar di kasroh min qablu min ba'du? Nah, saya jawab ini dulu ya. Silakan ini nyalakan itunya, mic-nya. Jangan diheningkan. Siapa ini? Ade Ridwan. Ayo nak Ade Ridwan. Mana tadi? Ade Ridwan. Ade Ridwan. Irfa ya Daik, Ade Ridwan. Salah tuh. Kok nggak bisa dibuka ya ini ya? Iya, langsung saja saya jelaskan ya. Tapi penjelasannya ini secara singkat. Karena kalau secara rinci itu lama sekali teman-teman. Jadi kenapa kok mingko belu, kok nggak mingko beli? Kenapa kok nggak mingko beli? Karena mingko beli itu kalau misalnya ya, misalnya diidofahkan itu disandarkan pada kalimat setelahnya, itu baru nanti kasroh. Misalnya mim min qablihim min qablihim, linya qabelnya disandarkan dengan him. Nah, itu namanya pembahasannya susunan idofah. Tapi kalau nggak disandarkan pada kalimat setelahnya, itu nanti kasroh dhammah. Sama juga mimba tuh. Mimba di mata bayana. Kalau disandarkan dengan lafaz setelahnya atau diidofahkan itu nanti baru kasroh. Tapi kalau nggak disandarkan itu pasti dhammah. Baik. Hadihi al-ijabah minni al-qasirah, ini yang mungkin penjelasan singkat terkait pertanyaan tadi itu ya. Ada Ridwan bisa itu bisa menanggapi. Oke. Ada Abror. Ustaz, Tafadhol. bertanya Ustaz itu cirinya isim apa namanya dimasukin huruf jar ya Ustaz ya. Ya. Berarti kalau misalnya fit dirosa atau fit torik itu juga termasuk isim Ustaz. Nah, termasuk isim. Soalnya Meskipun kenapa? Soalnya kenapa? Karena huruf jar itu hanya masuk pada kalimat isim. Jadi nggak mungkin setelah huruf jar itu ada fiil, nggak mungkin. Misalnya ya, misalnya apa ya? Misalnya Nasoro lah, Nasoro. Ila Nasoro nggak bisa. Karena misalnya ila yang suruh nggak bisa. Karena huruf jar itu hanya masuk pada kalimat isim. Setelah huruf jar itu pasti kalimat isim. Nggak mungkin kalimat huruf, nggak mungkin kalimat ya selain isim gitu. Jadi pasti isim. Gitu akhi. Tidak abror. oke Ustaz, syukur Ustaz. Afwan. Baik. Soal al-akhir, menurut tadi yurid alaihi
ayat fa'yadai, silakan angkat tangannya. Kalau bisa, ini nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak harus berbahasa Arab kok. Kalau bisa langsung tanya aja. Karena kadang saya buka kolom chat, kadang yang enggak. Ini kebetulan ada. Ya, Ustaz, afwan Ustaz lagi Ustaz. Ini itu Ustaz. Min itu bukannya huruf jer ya Ustaz ya? Iya, huruf jar. Itu kok masuk di fiil Ustaz? Bukan ya? Mana? Oh, huruf-huruf. Oh, bukan ya, bukan ya. Bukan, oke, oke. Bukan, bukan. Bentar, ini saya jawabnya di kolom chat. Dalam bahasa Arab, isim ismun berarti kata benda atau noun. Isim menunjukkan pada kata yang menunjukkan nama seorang tempat, benda atau pada waktu seperti rumah. Ini menjawab atau gimana ini? Oh, ini mungkin sedikit tambahan materi ya. Oke, terima kasih. Misalnya Kak, kalau ciri-ciri tumbuhan apa ya, Ustadz? Oh, kalau sudah terkait tumbuhan ya, tumbuhan berarti kita harus tahu terjemahnya, teman-teman. Nggak bisa kan gini, kita bisa mengetahui itu kalimat isim. Yang pertama dari segi terjemahnya, yang kedua dari segi ciri-cirinya, gitu. Jadi misalnya kok terjemahnya nggak tahu, kita bisa melihat dari segi ciri-cirinya. Seperti itu. Ya, ya. Saya tanya lagi. Faktar lagi ke rumah itu menyimak saya ya. Oh, Ustaz, saya ngambil dari chat GPT benar apa enggak definisi. Oh iya benar, benar. Tanpa terikat oleh waktu iya. Isim itu enggak ada waktunya, teman-teman. Enggak terikat dengan waktu. Ya misalnya kayak baitun, baitun ya baitun, enggak ada waktunya. Sedang rumah akan rumah itu enggak ada waktunya. Rumah ya rumah. Di situ tidak mengandung waktu. Kalau mengandung waktu itu namanya kalimat fi'il ya, teman-teman. Itu kalimat fi'il. Ayo, gimana tadi prinsipnya? Saya lanjutkan lagi terkait materinya. Ini mana ini? Nah, Tayyip. Kantor tuh kelihatan? نعم أستاذ Kelihatan. واضح Kemudian واضح kita membahas tentang kalimat fi'il. Ya, kalimat fi'il ini adalah kata kerja. Ya, yang pertama dari segi arti adalah kata kerja. Misalnya darosa. Darosa itu belajar. Qoro'a membaca. Sakana tinggal. Kataba menulis. Misalnya lagi amila mengerjakan, nadoro melihat, sami'a mendengar, istakmala menggunakan. Banyak itu kata kerja. Pokoknya setiap kalimat kok ada kata kerjanya, lah itu dia pasti kalimat fi'il. Nah, tapi teman-teman dari kalimat fi'il ini nanti akan ada jabarannya tersendiri ya. Ada jabarannya tersendiri. Ini untuk sekilas. Jadi nanti nah, kita akan lebih dalam terkait ini pembagian fiil. Ada fiil madhi, fiil amar, fiil mudhari. Nah, untuk saat ini itu sebagai mukadimah, pengantar. Sebentar saya itu dulu, charger dulu laptopnya. Oke, dari segi arti adalah yang pertama kata kerja, yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas ini juga termasuk kata kerja. Membangun, apalagi teman-teman. Nadhara melihat, doroba memukul, karena saya menyapu, sakana tinggal, aqoma mendirikan, itu termasuk aktivitas. Kalau sudah aktivitas itu pasti kalimat fi'il. Kemudian kemasukan kot. Kalau ada kalimat kok jatuh setelah kot, itu pasti kalimat fi'il, teman-teman. Misalnya
Laqad ja'akum qad. Setelah laqad ya, laqad. Sungguh telah datang. Lah, ja'a itu pasti kalimat fi'il. Qad qamatis sholat. Mat, qomat itu pasti kalimat isim. Kenapa? Karena didahului oleh qad. Itu ya teman-teman, karena didahului oleh qad. Kemudian ciri-cirinya yang kedua adalah terletak setelah saufa atau sin. Misalnya saya kulu suka, saya kulu. Artinya akan berkata. Kalau tadi qad tabayyana sungguh telah jelas. Saufa ta'lam, kelak kamu akan mengetahui. Perbedaan antara sin sama saufa. Sin ini lil qarib, untuk dekat, bermakna dekat. Misalnya saat habu, saya akan pergi. Misalnya lagi sa'aqra'ul Qur'ana, saya akan membaca Al-Qur'an. Sa'asrahu lakum, saya akan menjelaskan kepada kalian. Apa lagi? Saya suruh nih, mereka dia akan menolong saya. Jadi akarnya itu dekat. Tapi kalau saufa itu ba'id ya. Waktunya ba'id, jauh atau tawil, lama, panjang. Misalnya saufa ta'lam, kelak kamu akan mengetahui. Kalau dalam Al-Qur'an saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Kelak. Jadi jaraknya itu lama dibandingkan dari sin. Nah, ketika ada kalimat kok jatuh setelah sin atau saufa, itu pasti kalimat fi'il. Kemudian bertemu tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah itu gampangannya teman-teman, tak yang bersukun. Tak yang bersukun atau tak yang menunjukkan mu'annas. Misalnya rojaat, qomat, dhahabat. Nah, biasanya itu fa'ilnya berupa mu'annas atau perempuan. Misalnya ya, gambarannya sedikit. Qad qomat, as-sholat di situ mu'annas. Makanya qomat. Misalnya qoma ar-rajulu, qomat al-mar'atu. Gitu. Jadi kalau setelahnya perempuan itu taknya nanti disukun teman-teman. Dikasih tak. Baik. Kemudian bertemu nun jamak niswah. Nun jamak niswah ini nun yang menunjukkan arti perempuan banyak. Misalnya hunna yaktubna, mereka telah menulis. Yadhabna, mereka telah pergi. Yadbakhna, mereka telah memasak. Yansurna, mereka telah menolong. Yaftahna, mereka telah sedang ya, bermakna sedang. Yakrokna, mereka sedang membaca. Ya, bermakna sedang ya, afan. Atau fil kalam. Tadi saya salah ngomongnya. Bermakna sedang. Tapi itu menunjukkan jamak. Niswa itu perempuan. Jadi mereka perempuan. Yaktubna, mereka perempuan sedang menulis. Yakrokna. Hatta yadhurna, sampai suci. Nah, yadhurna berarti sudah menunjukkan jamak niswah, perempuan, bermakna mereka. Nah, kalau ada bertemu dengan nun jamak niswah, akhirnya terdapat nun jamak niswah, ini pasti dia kalimat fi'il. Itu pasti kalimat fi'il. Nah, Kelas qad intaha al-bahas anil fi'li, silakan ditanyakan terkait kalimat fi'il. Waalaikumsalam Ustaz, mau nanya Ustaz. Man Ma'i, siapa? Ini yang apa namanya, yang tak tanis ya, kayak rojaat gitu ya, itu kan fi'il madhi ya. Halo ya Ustaz, Nah, yang tak tanis Ustaz. Tukap kolil jadi suaranya apa ya? Oh, kecil. Keras kan suaranya. Saya mau nanyain ini yang tak tanis Ustaz. Kayak kod komat itu kan film
fi'il madi ya, yang diakhiri dengan tak tanis. Nah, Itu memang apa namanya? Memang harus apa yang menjadi alasan gitu ya, ya bentuknya tak tanis gitu. Kan perempuannya itu maksudnya mu'anas kan gitu ya. hmm, Mu'anas kan sedangkan nggak ada yang memerintah sebelumnya gitu. tuh. Bentuknya jadi mu'anas gitu. Itu Tuh. apa gimana gitu? Jadi gini teman-teman, jadi mu'annas itu bukan berarti perempuan jenisnya, bukan berarti Oh misalnya gitu. Aisyah, bukan hanya Aisyah. Dalam bahasa Arab itu benda pun bisa jadi perempuan, mu'annas. Oh, Misalnya madrasatun, madrasatun itu mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Ciri-cirinya ada taknya. Kayak as-sholat, as-sholat itu mu'annas atau mudzakkar? as-salat Manas. mu'anas ya. Mu'annas. Hmm. Nah, makanya qomat. Di situ ada tak-taknis yang menunjukkan perempuan. Gitu. Jadi bukan berarti Hmm. mu'annas di sini perempuan semuanya, enggak. Hmm. Seperti itu. Jadi itu hanya bentuknya aja gitu, Ustaz. Gimana? Hanya bentuknya aja gitu. Ya, bentuknya aja. Misalnya koma rojulun, koma rojulun. Karena rojulunnya itu mudakar, makanya pakai koma. Koma. Ya, Hmm. misalnya almaratu, komat almaratu, berarti gitu. Enggak koma almaratu, seperti itu. Hmm. Ya kan kalau itu disesuaikan dengan kata sebelumnya ya. Kalau manas manas gitu. Ya, Kalau komat itu kan berdiri tidak ada yang menyuruh harus mu'anas gitu karena tidak sebelumnya. Ya, jadi itu yang bingungnya oh, yang nah. kita Jadi bisa setelahnya, bisa sebelumnya. Kalau dari hmm, komat itu yang kenapa komat? Karena failnya itu mu'annas. Kalau lebih jauh lagi, karena failnya mu'annas. Fail di mana? Terletak setelah komat itu, as-sholat itu. Gitu. Baik. Itu nanti nah, bahasanya terkait bab fa'il. ya, nah. Syukran Ustaz. Afwan. Masna, tafadhal Masna. Mada turid antasal. Mau tanya apa? Afan Ustaz, Hmm? ini kurang kurang mengerti yang tentang nun jamak niswah Ustaz. Heeh. Itu saja Ustaz. Oke, nun jamak niswa ini nun yang menunjukkan perempuan, mereka. Gitu. Mereka. Misalnya, eh, mereka laki-laki sedang membaca Al-Quran. Yakro'una Al-Quran. Itu kalau laki-lakinya banyak. Tapi kalau perempuan, yakro'na Al-Quran. Gitu bedanya. Oh, Jadi kalau di tasrif, kalau Masna ini minal mahad atau minal madrasah atau fi ail jami'ah? minal madrasah Ustaz. Madrasah. Sanawiyah atau Nah, sanawiyah. aywa. Indakum kitab as-sarfi punya kitab sorof? La. Oh, enggak, ya beli di Shopee banyak ya. Jadi yaktubani yaktubuna taktubani yaktubuna yaktubina taktubuna laisa. Misalnya yang suroni yang suruna tang surani yang surna tang surani tang suruna tang surina tang surani yang surna ang suru nang suru. Jadi itu ada huwa humahum sampai nahnu. Huwa humahum ya humahuna anta antuma antum anti antuma antuna ananahmu. Nah, yaktubna itu menunjukkan domir antuna atau perempuan atau gampangannya ketika setelah kalimat itu ada nunnya bermakna jama itu artinya maka itu disebut kalimat fi'il. Makanya di situ termasuk ciri-ciri kalimat fi'il gitu. Ustaz. Syukran Ustaz. Wah, akhir. Baik, saya lanjutkan ya. Ustaz, Hmm? Ana, Ayo, tafadhol. ma makna qad Ustaz? Qad itu sungguh. Tunggu. Terus tak tak nisakina itu rojaat
tak yang sukun itu berarti Ustaz. Ya, itu yang menunjukkan perempuan. Ketika ada kalimat kok terdapat tak taknisnya, maka dia kalimat fi'il. Dahabat, rojaat, komat. Misalnya apa lagi? Ya, Nasorot. Ustaz. Nah, itu dia pasti kalimat fi'il. Afan Ustadz, istaiqodo termasuk fi'il apa? Istaiqodo itu fi'il maldi. Nanti kita akan bahas terkait fi'il maldi. Istaiqodo itu fi'il maldi. Istaiqodo yastaiqidu istiqodo. Istaikid, bangunlah. Dia termasuk fi'il maldi. Ya, baik. Kita lanjutkan ya materinya. Nah, Ustaz. Oke, sudah kelihatan. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf adalah kalau dari segi arti itu kata tugas atau kata bantu. Misalnya minal kitabi, min baitika. Min itu artinya dari. Jadi dia tugasnya untuk lebih ke memahamkan atau kata bantu. Nah, ciri-cirinya ini nggak ada teman-teman. Kenapa kok nggak ada? Karena kalimat itu hanya ada 3. Kalau dia bukan kalimat huruf, kalau dia bukan kalimat isim dan dia juga bukan kalimat fiil, pasti dia kalimat huruf. Nah, gitu. Dia pasti kalimat huruf. Misalnya kita analisis dalam suatu kalimat. Oh, ini tidak ada tanda kalimat isim. Tidak ada tanda kalimat fiil. Oh, ini berarti huruf. Soalnya dalam bahasa Arab kalimat itu hanya 3. Isim, fiil, huruf. Gitu teman-teman. Baik. Lah huruf ini banyak sekali. Paham ya terkait huruf ya. Oke. Saya lanjutkan. Huruf. Ini pembahasan terkait huruf. Ini caranya mengecilkan gimana? Huruf itu ada kalanya masuk isim, khusus masuk di isim, ada kalanya khusus masuk di fiil, ada kalanya masuk di isim maupun fiil. Oke, saya terjemahkan satu-satu. Huruf yang masuk pada kalimat isim adalah salah satunya adalah jar, huruf jar. Huruf jar itu pasti masuk pada kalimat isim, ya. Masuk pada kalimat isim. Huruf jar. Contohnya di sini ada min. Min itu artinya dari. Ila, ke, an, dari atau tentang, ala, di atas, di dalam, rubba, itu banyak atau sedikit, mundu itu artinya sejak. Nah, sejak. Jadi misalnya minal madrasati. Nah, al madrasah itu pasti kalimat isim. Jadi dia khusus masuk pada kalimat isim. Kemudian istisna. Istisna ini pengecualian. Illa itu artinya illa itu artinya kecuali. Maja'a illa zaitun. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Nah, Zaid di sini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena jatuh setelah illa. Itu ya teman-teman. Kemudian ada amil nawasikh. Amil nawasikh ini adalah amil yang bisa merusak harokat akhir pada kalimat. Inna ini artinya sesungguhnya, anna juga sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, laita andaikan, la'alla semoga atau supaya. Nah, ketika jatuh setelah ini, pasti dia kalimat isim. Misalnya, misalnya apa ya? Innallaha ma'as-sabirin.
Ketika jatuh setelah inna, maka Allah di situ adalah pasti isim. Ana juga sama ka'anna dzi'ba. Bentar ya, ada tamu ya. Sayyid Nastamir Adirosah, Ba'din Munaka Abdoib, ada tamu. Ka'anna, lakinna laita la'alla. Kemudian nida itu panggilan. Misalnya, ya Ustadz, nah, itu panggilan. Ya Rasulullah, nah, ya ini artinya wahai. Ya, ai, hayya, ayya ini artinya panggilan untuk seruan. Gitu ya teman-teman. Kemudian terkait, ini ada yang nyoret-nyoret ini. Kemudian ada huruf yang khusus masuk pada fi'il. Dia nggak mungkin masuk pada fi'il. Ya, nggak mungkin masuk pada fi'il. Misalnya an, lan, idan, kai. Lamukai, lam, jukut, hatta, fa, awal. An. Misalnya an di sini itu kayak kemarin. Mada turidu an takuna. Nah, ketika jatuh setelah an, dia pasti kalimat fi'il. Pasti kalimat fi'il. Hatta yadriba. Nah, ketika jatuh setelah hatta, itu pasti kalimat fi'il. Ya. Hattanya hatta nawasib. Setelah fi'il. Nah, an ini bisa bermakna untuk ya, atau bisa juga tidak diartikan, tergantung syakul kalamnya, susunan kalimatnya. Lan tidak akan, idan jadi, kai supaya, lamuka ini agar, lam jukut ini bertanda kalau ada makanan untuk menyakal, hatta ini sehingga, pak ini bisa kemudian atau maka, atau wa, ini juga wau juga termasuk nawasib. Kemudian jawazim ini tugasnya ya teman-teman. Nawasib ini tugasnya adalah menasobkan, menjadikan fathah. Ya, saya lanjutkan lagi. Ada jawazim satu fi'il, lam. Lam ini juga nanti mensukunkan kalimat setelahnya. Misalnya lam yalid. Di situ harus sukun. Kemudian jazm dua fi'il. Jazm ini artinya mensukunkan ya teman-teman ya. Man. Ada man. Siapa, ma, apa, mata, kapan, ayana, ainama, anna, haitsu, ma, kaifa, ma, ai. Nah, ini termasuk kalimat huruf, tapi dia posisinya menjazmkan dua fi'il. Di sini istilahnya adalah isim syarat. Isim syarat itu kalimat yang menunjukkan arti jika, atau kalau dimakna, misalnya gini teman-teman. Misalnya ada contoh man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan memanen. Nah, seperti itu. Jadi ada barang siapa ada maka. Ada sebab akibat. Nah, ada sebab ada akibat. Kemudian huruf syarat ini termasuk in, itma. Baik. Kemudian tanfis ini kayak sin tadi, sin sama saufa. Kalau ada kalimat kok jatuh setelah sin dan saufa, dia pasti kalimat fi'il, karena ini masuk fi'il. Dan juga qad teman-teman. Qad ini ada kalanya bermakna sungguh, ada kalanya bermakna terkadang teman-teman. Qad yang bermakna terkadang, sungguh dulu ya. Qad bermakna sungguh, ya, itu ketika
setelah qad itu berupa kalimat fi'il madhi. Misalnya, qad doroba, sungguh dia telah memukul. Tapi kalau fi'il mudhari' qad yadribu, itu artinya bukan sungguh, tapi terkadang. Terkadang. Misalnya qad jaa, sungguh dia telah datang. Qad yaji'u, terkadang dia datang. Gitu. Kemudian huruf yang masuk pada kalimat isim dan fi'il, ya, masuk pada kalimat isim dan fi'il, ini ada kalanya huruf ataf. Huruf ataf ini huruf ataf ini misalnya wawu dan fa, maka au atau tuma. Misalnya gini, Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Umar. Nah, begitu ya teman-teman ya. Huruf ataf masuk pada isim dan fi'il. Misalnya yadhabu ana adhabu ila madrasah. Wa adrusu fiha. Kalau di sini juga setelahnya bisa berupa kalimat fi'il, tidak hanya kalimat isim saja. Kemudian istifham. Istifham ini ada kalanya alif, ada kalanya hal. Latihan. Ada kalanya alif, ada kalanya hal. Misalnya gini, yang alif. A'anta tadhab ila baiti, apakah kamu akan pergi ke rumah? Atau bisa pakai hal. Hal anta tadhab ila baiti, apakah kamu akan pergi ke rumah? Gitu ya teman-teman. Kemudian ai, yang terakhir ai. Ai ini huruf tafsir, artinya menjelaskan. Misalnya ana adrusu al-uluma al-mutanawwi'ah, ai muta'addidah. Saya itu belajar ilmu yang bermacam-macam. Ai muta'addidah, maksudnya adalah bermacam-macam. Jadi biasanya dalam tafsir itu disebutkan murabbifnya atau sinonimnya. Sinonim dari kalimat sebelumnya. Nah, ini termasuk ai tafsiriyah. Makanya biasanya kalau teman-teman ada yang belajar tafsir, di situ ada ai-nya. Jadi maksud dari lafaz sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Hadihi ya al-madah. Ini materinya yang bisa saya sampaikan. Wabaki khamsu daqaik, ada 5 menit li taqdimil as'ilah, untuk bertanya. Yang penting teman-teman itu sudah mengetahui bahwasanya dalam bahasa Arab kalimat itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kita juga sudah mengetahui ciri-cirinya dari segi terjemah dan juga mengetahui ciri-cirinya dari segi bentuk. Kemudian setelahnya itu dibahas secara rinci terkait huruf. Huruf yang hanya bisa masuk pada kalimat isim, ada kalanya huruf yang bisa masuk pada kalimat fi'il, ada kalanya huruf yang bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il. Bisa masuk di isim juga bisa, di fi'il juga bisa. Baik. Hadidakum soal terkait ilmu nahwu. Baik. Di Hanifah. Ustaz, tentang isim Ustaz. Tentang isim Ustaz. Ya. Kalau makata itu Ustaz, kalau makata itu termasuk isim ghairu munsharif Ustaz. Ya. Dia nggak boleh ditanwin, makatun nggak boleh. Ya. Putih Hanifah? Sudah Ustaz. Kholas. Itu huruf itu kan ada an. Soal minggu kholas. Sebenarnya tentang huruf, Ustaz, huruf itu ada kalimat an sama min, kan sama-sama dari. Ini ada yang tanya Pak, suaranya pelan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau nanya itu tuh, kalimat huruf kan ada min, ada an.
itu untuk membedakan an-nya apa sama aja itu? Cara masuknya ke huruf-huruf isimnya. Mana? Ini Itu kan ada pelan-pelan. harf Hanya mana? harfu huruf. Harfu huruf. Huruf? Ya, huruf itu kan ada an, ada min, artinya sama-sama dari. Ya. Itu untuk apakah ada perbedaan untuk menempatkan huruf tersebut? An kemana, min atau sama aja penggunaannya? Kalau misalnya min itu lebih ke misalnya ana adrusu fil madrasati roja'tu minal madrasah. Saya pulang dari sekolah. Min di situ dari, an juga sama dari, cuman terkadang juga bermakna tentang. Tapi misalnya gini, adrusu anil lughah. Saya belajar tentang bahasa. Jadi lebih fleksibel penggunaan dari min. Lebih universal, artinya bisa dipakai di mana saja. Tapi kalau misalnya an itu setelahnya kok suatu pembahasan, itu nanti dimaknanya tentang, bukan dari lagi, tentang. Misalnya Berarti, gitu ya. Berarti itu Ustaz ya, kalau min itu bukan tentang berarti ya. Tidak tentang berarti ya. Kalau an itu ya bisa jadi tentang ya Ustaz. ya, kalau min ya min. Kalau an itu bisa dari, bisa tentang. Oh, iya. Berarti lebih luas an itu Ustaz ya. Nah, lebih luas an, lebih luas min. Oh, min ya? Iya, lebih luas min. Kalau min kan cuma dari aja. Kalau Ya. an itu bisa dari, bisa tentang. Berarti bisa. Ya, bisa dari, bisa tentang. Berarti penggunaannya lebih bisa jadi dua gitu kalau yang an itu Ustaz. Oh ya, naam. Ya. Syukran Ustaz. Apaan? Ustaz, saya mau nanya Ustaz, ini tentang huruf atap. Huruf ataf, naam. Ya, atap. Harap atap yang itu kan yang di atap itu mabtu alaih ya, maksudnya mabtu alaih. Maktub alaih. Mabtu alaih itu mabtu alaih itu kalau itunya harokatnya kalau misalkan yang dimatufkan harus patah ya, yang dimatu alaihnya harus patah juga ya gitu ya. Oh, gini. Jadi ini sebenarnya ada pembahasan nanti itu bab atof. Tapi saya jelaskan singkat aja ya. Jadi lafadz yang jatuh setelah huruf atof itu disebut maktub. Maktub. Adapun lafadz yang sebelum huruf atof itu disebut maktub alaih. Nah, kaidah dari huruf atof ini, maktub itu harus mengikuti i'rab dari maktub alaih. Misalnya, Ja'a Zaidun wa Bakrun. Kenapa kok Bakrun? Karena harokat sebelumnya wawu tadi itu Zaidun. Makanya Bakrun. Misalnya tadi, Ra'aitu Zaidan wa Bakron. Kenapa kok enggak Bakrun? Ya, karena maktub alaihnya itu berharokat fathah atau fathaten gitu. Jadi mengikuti dari maktub alaih. Maktub alaih itu kalimat yang jatuh sebelum wawu. Ya. Kalau atop itu kan disandarkan gitu, artinya gimana? Gimana? Atop itu disandarkan ya atau bagaimana artinya? Oh, enggak disandarkan. Jadi dia sebagai pelengkap. Misalnya saya pergi ke toko, misalnya saya membeli roti dan air. Ashtari al-ma'a wal khubza. Enggak, bahasa Indonesianya atop itu apa? Mana? Atop itu apa bahasa Indonesianya? Kata hubung. Ayo. Siapa yang nanya? Ustaz, saya nanya boleh? Boleh. Ya, perbedaan kata inna dan ana apa Ustaz? Di Quran surat Al-Kahfi ayat 21 ya. Ana wa'dallahi hakun. Kenapa bukan inna wa'dallahi hakun Ustaz? Oh, itu nanti lebih rincinya terkait bab karena inna wa akhwatuha. Jadi sementara inna sama ana itu artinya sama-sama sesungguhnya. Innallaha ma'as-sabirin. Annallaha
yuhibbu at-tawwabina misalnya. Itu artinya sama-sama sesungguhnya. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz nanya Ustaz. Ya. Bagi daki kota ini ya, tinggal 2 menit aja ya. Tadi ada yang nanya isim ghairu munsharif. Itu isim ghairu munsharif itu apa Ustaz? Isim ghairu munsharif adalah kalimat yang tidak bisa menerima tanwin. Dia nggak bisa ditanwin. Bisa menerima tanwin. Jadi misalnya gini kan, zaitun. Zaitun itu boleh ditanwin. Lah, ada kalimat sebenarnya dia itu bisa ditanwin tapi nggak boleh ditanwin. Lah itu namanya isim ghairu munsharif. Kayak Makkah, Makkatu itu nggak boleh Makatun. Bahkan ketika aku masukkan huruf jer itu nggak boleh kasroh tapi fathah. Contohnya di Makkata. Kalau dalam hibaiyah itu mauliduhu bi Makkah. Itu kalau harokat lengkapnya mauliduhu bi Makkata. Wa hijratuhu bil Madinah. Wa sultanuhu bisyam. Jadi bi Makkata. Nggak boleh bimakatin, bimakatun, bimakatan, nggak boleh. Nah itu namanya isim ghairu munsharif. Misalnya lagi Aisyah. Aisyah itu nggak boleh Aisyatun. Kalau pernah baca hadis an Aisyata. An Aisyata radhiyallahu an Aisyata. Bukan an Aisyati. Walaupun an itu adalah huruf jar. Seharusnya an Aisyati. Seharusnya an Aisyati. Tapi karena dia itu isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa ditanwin, maka dia jarnya ketika kemasukan huruf jar dengan tanda fathah. Kalau dalam dalilnya adalah dalam dalil kitab Alfiyah wajur bil fathati ma la yansharif malam yudhaf aw yaku ba'da al-hud. Mungkin ini saja hada ma yumkinuni an uqaddimahu lakum. Mungkin ini saja, sekian dari saya, sekian yang bisa saya sampaikan. Baik lah, Dok. Oh ya, waktunya udah habis. Nah, harus dihafal, benar harus dihafal. Karena kita itu belajar bahasa, teman-teman. Bahasa kalau nggak dihafal itu ya itu nanti ya akhirnya ya nggak tahu akhirnya, karena harus dihafal, teman. Atau kalau nggak gitu sering membaca sampai sudah terbiasa dan tidak asing dengan kalimat tersebut. Iya, iya. Baik, khalas. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ma yumkin an uqaddimahu lakum. Fa inilah astamikumul udra ala zallati lisani wa atharati kalami. Syukran jazilan ala husni timamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila Syukran, Ustaz. Afwan. Barakallah fi ilmi Ustaz. Wah. Assalamualaikum. Amin. Allahu yubarik fik Ustaz. Amin wa iyyakum tabarakallah. Jazakallah.